kali ini saya Rati bersama dengan saya Punarasati. Nah, kali ini kita akan membahas buku baru nih yang berjudul Nunci. Nunci apa tuh? Ini kayaknya dari bahasa Korea ya? Ya, Nunci yang setahu aku itu Nun itu mata. Kalau Ci bener dilikan kan? Iya. Oh, berarti Nunci adalah tilikan mata. Oke, nah kali ini kita akan membahas mengenai buku Nunci atau tilikan mata. Maksudnya apa tuh? Apa karena kita menilik-nilik begini? Mendelok. Nah, oke. Gimana tuh? Boleh dong dikasih spill. Nunci itu apa sih katanya? Nunci ini adalah tilikan mata ya, dari bahasa Korea. Nunci adalah suatu seni memahami dengan seketika apa yang orang-orang pikirkan dan rasakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi kayak melalui tilikan mata itu dapat meningkatkan kualitas hidup kita gitu loh. Kayak feel-nya orang lain kita dapat merasakan, dan situasi orang lain kita dapat menempatkan diri gitu. Itu yang dimaksud dengan Nunci. Oke, jadi bagaimana kita menempatkan diri dalam segala situasi dan kondisi gitu ya. Jadi kita menghadirkan rasa empati dan simpati. Nah, kali ini Mbak Nia ini mau langsung bahas di bab 3. Dimaksud babnya apa? Bab 3 ada di penghambat Nunci. Jadi di penghambat Nunci ini akan saya bahas 5 penghambat Nunci. Oke, boleh langsung aja Kak. Yang pertama adalah empati lebih berarti daripada pemahaman. Jadi kita nggak boleh yang namanya mempunyai empati yang berlebihan. Maksudnya adalah untuk alasan tertentu empati ini manfaatkan kita sebagai orang yang bijak. Namun empati yang berlebih menjadi hal yang salah juga, karena bisa empati ini kan pusatnya adalah merasakan apa yang ada di dalam diri kita. Perasaan kita itu adalah hal utama dari empati. Nah, dari empati dan Nunci ini mudah sekali salah diartikan. Jadi kayak Nunci sama empati itu beda. Kalau Nunci kita fokusnya pada suasana ruangan secara keseluruhan. Misal kayak di ruangan ini cuma aku sama Bu Rati. Nah, Bu Rati memiliki Nunci kepada aku, ya berarti fokusnya pada Bu Rati dan aku sendiri. Tapi kalau misalnya empati itu Bu Rati fokus sama aku dan juga menempatkan dan memikirkan orang yang di ruangan yang lain yang sama kayak aku. Misal Bu Rati memikirkan apa tentang aku tuh orang yang bijak. Nah, Bu Rati kepikiran orang-orang lain di luar sana yang bijak juga gitu. Jadi empati itu beda sama Nunci. Kalau Nunci di suatu ruangan doang, kalau empati itu mikirnya kemana-mana gitu. Nah, terus perbedaan yang kedua adalah kadang-kadang diam adalah respon terbaik. Nah, orang yang mempunyai Nunci kadang-kadang dia responnya diam aja itu adalah respon gitu. Kalau misalnya empati, pasti dia ngomong kayak aku empatin yang Bu Rati, pasti aku ngomong kenapa Bu, apa yang Ibu perlu gitu. Nah, kadang-kadang yang Ibu perlu kan kayak ketenangan kan. Jadi orang yang punya Nunci akan lebih diam untuk meresponnya gitu. Yang ketiga, perbedaan Nunci dan empati adalah mengamati seraya menjaga jarak mental. Kayak Bu Rati lagi sedih, aku jaga jarak biar Bu Rati juga punya ruang tersendiri gitu. Kalau empati kan kayak berusaha deketin tapi kayak agak maksa gitu loh. Oke. Terus selanjutnya adalah lanjut ke empati. Kenapa bisa dijadikan penghambat Nunci? Karena empati itu seringkali nyasar gitu, salah sasaran. Lebih mungkin memaafkan perilaku buruk bila penganiayaannya adalah orang yang salah. Kayak pelaku KDRT, kita mikir kenapa sih dia bisa KDRT? Apakah dulu dia juga di rumah tangga, di keluarganya adalah orang tuanya menyaksikan orang tuanya KDRT gitu. Jadi kayak empati itu lebih masuk ke secara berlebihan dibanding itu yang penghambat pertama, empati berlebihan.
ya oke sama ya, ternyata beda antara lucu dan empati tadi. Kalau lucu tuh lebih ngasih space ke orang, sebenarnya tetap ada rasa empati tapi dia lebih ngasih space gitu, ngasih ruang bagaimana orang itu bisa berpikir jernih. Baru ketika misalnya dia kayak bener-bener baru nantinya akan dideketin gitu oleh si orang yang punya lucu itu, ternyata gak gampang. Kirain kayak ya lucu kayak empati biasa aja, karena orang-orang Indonesia itu udah melakukan itu gitu. Ternyata yang dimaksud oleh budaya Korea yang bergabung lucu ini memang sangat berbeda dan lebih deep ya daripada empati tadi gitu. Karena kita kadang kalau empati itu tadi kalau misalnya kita menyaksikan kriminal, kadang kita kayak memaklumi gitu loh, oh mungkin begini, jadi ya wajar deh begitu. Jadi ada pemakluman yang akan timbul gitu. Oke, penghambat yang kedua. Penghambat kunci kedua adalah suara lebih berarti daripada hening dan diam. Jadi menganggap bahwa suara lebih berarti daripada sesuatu yang hening atau diam itu nggak banget buat orang yang mempunyai nunci. Karena pentingnya mengheningkan pikiran mungkin jadi jauh lebih masuk akal, karena itu lebih bersifat biologis. Jadi kayak orang yang perlu dapat wangsit meditasi gitu-gitu, berdoa, belajar kayak belajar aja kita perlu keheningan kan. Terus berdoa juga kita perlu keheningan, bermeditasi itu perlu keheningan. Jadi orang yang mempunyai nunci ataupun kalian yang mau nih punya nunci itu bagus banget kalau misalnya lebih sering di keheningan gitu. Dan cara terbaik dalam keadaan tenang adalah cara terbaik untuk melatih nunci itu. Jadi itu juga membantu kita nggak mudah gelisah, mencegah kita mencela pembicaraan, mencegah kita kalau misalnya lagi dalam suatu konflik itu ngomong yang spontan yang akan membuat kita nyesel gitu. Jadi penghambat kedua itu. Jadi yang kedua adalah bagaimana itu lebih banyak diamnya, berarti untuk melatih kita untuk berhati-hati gitu sebelum bertindak, pasti dipikirkan dulu di kepala. Nah itu tadi meditasi adalah yang sering mereka lakukan, atau praktisi nunci mungkin akan lebih sering meditasi gitu. Mungkin dia di dalam tahajudnya itu salah satu cara untuk meditasi dalam mengasah kenunciannya banyak. Oke, penghambat tiganya apa lagi? Penghambat ketiga, sikap terbuka lebih dihargai daripada sikap tertutup. Nah, orang yang mempunyai nunci itu sikap mereka tertutup banget. Jadi kalau misalnya kalau orang-orang barat kan kayak lebih ke ekstrovert gitu. Lo harus menghargai orang yang ekstrovert. Nah, kalau nunci ini lebih ke kita ke orang ekstrovert yang harus menghargai orang yang introvert, karena kadang-kali mereka yang ekstrovert menganggap bahwa si introvert ini nggak punya kontribusi apa-apa gitu. Padahal si introvert ini punya kontribusi dalam membantu mencarikan suasana yang lebih hikmat gitu. Kayak di suatu acara dan seluruh ruangan itu kayak kalau ngikutin si orang introvert ini lebih ke mendalami apa yang sedang terjadi. Kalau ekstrovert kan kayak nonjol gitu orang-orangnya dan dor ya. Kalau ekstrovert sebenarnya introvert nggak ada yang salah sih. Iya. Cuma bagaimana di penempatannya, jangan tahu sikon balik lagi. Ini memang dasarnya adalah kita bagaimana tahu sikon untuk mengaplikasikan kunci gitu. Berarti ini kayak extrovert versus introvert gitu. Ya. Penghambat yang ketiga. Dan yang keempat, tonjolan-tonjolan tajam lebih dihargai daripada permukaan yang bulat. Jadi nyambung kayak ke tadi poin ketiga, tonjolan-tonjolan tajam itu sama aja kayak orang yang ekstrovert gitu, orang-orang yang nyentrik gitu loh. Nah kalau permukaan yang bulat ini kayak orang-orang introvert. Jadi kebulatan lebih merupakan keberadaan kita, alih-alih tindakan. Jadi kalau orang yang memiliki tonjolan-tonjolan tajam
beranggapan bahwa ini loh tindakan gue, ini loh lihat loh tindakan gue terlihat gitu. Kalau misalnya orang yang punya permukaan yang bulat, kayak keberadaan kita itulah yang menjadikan kita mempunyai nunci yang baik gitu. Jadi untuk menjadi orang yang bulat adalah jangan ucapkan apapun yang terlintas di kepala. Jadi kayak kita tuh nggak boleh masuk ke dalam kepala kita. Kita tuh harus keluar dari kepala kita biar kita masuknya ke ruangan yang kita lagi berada di dalamnya gitu. Kalau misalnya masuk ke pikiran kita kan cuma memikirkan diri kita sendiri doang. Itu pengamat yang keempat. Oke. Berarti tadi masih ya introvert dan extrovert. Tapi apa di penghambat keempat ini berarti mereka kayak ya gue gak suka gitu sama orang-orang introvert, karena gue lebih mendukung introvert itu memang lebih terlihat mempunyai nunci. Apakah seperti itu? Lebih ke ini sih, si yang introvert ini lebih ke masuk ke dalam keadaan di situasi ruangan tersebut, kayak lebih tahu apa yang gue lagi ngelakuin apa dan mengapa gue ngelakuin ini gitu. Kalau orang yang nggak punya nunci, ya dia melakukan apa yang ingin dia lakukan aja. Ini sih di bukunya. Oke, berarti hal-hal itu lebih banyak sebenarnya dimiliki oleh orang yang introvert. Jadi makanya kenapa orang introvert lebih gampang untuk mempunyai nunci, karena tadi sebenarnya kalau orang extrovert kan lebih spontan gitu, berasa kursus sih pokoknya der-der-dor gitu, apa yang ada di pikirannya langsung aja bisa terucap gitu, atau bisa dilakuin gitu, langsung bertindak gitu. Itu lebih kalau extrovert lebih gitu ya, ada plus minusnya sih masing-masing gitu. Oke, dan yang terakhir nih penghambatnya apa yang kamu penasaran sih? Penghambat terakhir adalah beranggapan bahwa individualisme lebih dihargai daripada kebersamaan. Maksudnya orang yang mempunyai nunci itu lebih menghargai kebersamaan dibanding individualisme. Maksudnya kebersamaan ini bukan kayak ngumpul-ngumpul, sering ngumpul gitu, tapi lebih ke kayak kesadaran kita terhadap suatu situasi dan kondisi. Balik lagi ke sana kayak di Korea, Jerman, dan Tiongkok. Korea, Jerman, dan Tiongkok itu ada video kayak ada ambulan lewat nih. Nah di jalan itu kan banyak pengendara. Nah pengendara ini langsung minggir untuk ngasih jalan ke si ambulan ini, karena mereka berpikir bahwa kebersamaan itu adalah kayak dengan menyampingkan individualisme, kayak mereka kan punya kepentingan masing-masing ya di pengendara, kayak mau pulang ke rumah cepat, mau kumpul keluarga cepat, mau nyampe ke tujuan cepat, tapi mereka mementingkan kebersamaan, itu memikirkan si orang yang ada di ambulans ini lebih penting gitu. Itu yang dimaksud dengan menghargai kebersamaan daripada individualisme Itu. Tapi itu maksudnya kenapa termasuk penghambat nunci? Enggak, penghambat nunci adalah individualisme. Individualismenya aja ya berarti ya. Kalau yang ini kan penghambatnya, yang bukan penghambat ya ini bisa dihargai daripada kebersamaan. Nah oke, berarti nunci ini sebenarnya udah terlihat sih. Kalau saya awalnya ngerti ini ya mirip sama empati dan simpati yang banyak banget dilakuin oleh masyarakat Indonesia, dan itu bukan hal yang tabu gitu. Memang itu pasti dilakuin deh sama kita di Indonesia. Kita kenal ramah tamah dan murah senyum ini dan gampang kasihanan karena rasa empatinya yang tinggi gitu. Tapi ternyata kalau nunci ini kayak kita empati tapi ada apa ya namanya ya, ada rasa kejamnya juga. Bukan kejam sih, apa ya hatinya tadi sih, ada bagian, ada hal disiplinnya juga tapi tetap empati. Kadang kan kita kalau misalnya kasihanan ya disiplinnya jadi berkurang gitu. Paham gak sih? Maksudnya disiplin dalam banyak hal ya, bukan cuma waktu atau apa, tapi banyak hal gitu. Nah ini mungkin kenapa orang-orang Korea lebih cepat berkembang pesat daripada Indonesia, kan kita merdekanya nggak jauh beda ya. Sedangkan teman-teman kita kan pacar-pacar kita di Korea lebih ini gitu lah, dari segi ekonomi, pendidikan, banyak banget budaya, bahkan budaya mereka bisa mendunia. Itu bukan hal mudah gitu.
dia mempertahankan bahasanya, tapi dengan mempertahankan bahasanya itu dia bisa menjual nama Korea gitu. Sedangkan kita susah, coba di bahasa Jawa atau bahasa Sunda deh, bahasa Indonesia deh, terkenal seluruh dunia, itu udah sebuah prestasi. Nah itu tadi ternyata rahasianya adalah mereka menerapkan Nunci di kebangsaan mereka mungkin ya. Nah oke, kita udah di penghujung sesi bedah buku kali ini. Semoga apa yang sudah di sharing oleh Mbak Nia ini bisa bermanfaat. Terus kita jadi tahu kan istilah Nunci, Nun adalah mata, Ci adalah tilikan. Semoga teman-teman semanggi juga bisa mengaplikasikannya ya untuk pernuncian ini di kehidupan semua. Sampai jumpa selanjutnya. Dadah.